jawaban seorang menteri pejabat tinggi seperti menjawab di luaran sana gitu loh, di pasaran. Hola netizen yang tercinta, Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasona Laoly membantah isu Ferdy Sambo tidak ditahan di lapas Salemba. Yasona mengatakan Alvin Lim yang mengembuskan isu bicara asal-asalan. Dalam podcast Dr. Richard Lee baru-baru ini, Alvin Lim menyebut para terpidana kasus pembunuhan Brigadir J tidak menghuni lapas Salemba. Alvin Lim juga mengatakan Ferdy Sambo menghuni ruangan dengan fasilitas ber-AC. Kepala lapas Salemba Benny sebelumnya sudah membantah tudingan Alvin Lim. Benny mengatakan Alvin Lim tidak pernah bertemu sama sekali dengan Ferdy Sambo selama dia ditahan di Salemba, sebab Alvin Lim sedang menjalani perawatan. Menurut Benny, Ferdy Sambo dipindahkan dari lapas Salemba per 29 Agustus 2023 ke lapas Cibinong. Kabar Ferdy Sambo tidak ditahan di Salemba, kata Alvin Lim, terdengar ke seluruh penghuni tahanan. Menurutnya, prosedur tahanan baru di Salemba masuk dulu di ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP untuk difoto dan cek kesehatan. Alvin Lim mengatakan Ferdy Sambo hanya tidur di ruang KPLP yang ber-AC. Alvin Lim juga membenarkan pernyataan Benny soal dia tidak pernah bertemu dengan Ferdy Sambo lantaran sedang menjalani perawatan gagal ginjal selama sekitar 6 bulan. Orang gila itu. Dia orangnya nggak ada di situ. Dia kan sakit di rumah sakit. Sambo itu cuma 5 hari di Cipinang. Kemudian dikirim ke Cilegon, asal ngomong aja. Berarti tidak benar ya Pak? Nggak benar lah. Udah bisa dipastikan Pak? Hah? Bisa dipastikan kalau nggak benar itu? Udah kan dibikin beritanya udah. Dia itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Kapan ketemunya dia? Dia sudah langsung kita transfer ke Cilegon, bukan Cibinong. Dia di lapas Cibinong. Berarti hoax Pak ya? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku jempol kau Alvin Lim. Berani kau membongkar itu. Cuman itulah aku bilang, kau tunjukkan buktinya, serahkan buktinya. Siapa instansi terkait yang bisa menerima bukti itu? Kau tunjukkan, kau buktikan. Jadi kami pun nggak tanya tanya betul atau enggak. Gitu, ya. Soalnya apa? Jiwa ragamu yang kau pertaruhkan di situ, kasih buktinya. Oke, ku tunggu. Di sini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh penjaga lapas di Salemba terkait dengan Ferdy Sambo yang viral karena tidak ada di dalam sel. Di sini kami dan semua rakyat Indonesia itu membutuhkan bukti. Benarkah Ferdy Sambo itu berada di sel atau tidak? Kalau memang benar ada, seharusnya bisa di-spill atau diperlihatkan kepada publik bahwasanya si Ferdy Sambo ini tetap ada di sel. Ini hanya sekedar narasi, semua juga orang tidak percaya. Ya, memang seperti itu Pak Yasona, tepat sekali ucapannya Pak Yasona Laoly itu. Terkadang memang orang jujur, orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki moral, bahkan orang-orang yang berani bicara selalu dianggap orang gila. Ya, selalu dianggap orang gila, seakan-akan seperti pesakitan. Memang faktanya harus orang yang sedikit gila untuk menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya waras. Saking warasnya, mampu membodoh-bodohi masyarakat, mengelabui masyarakat. Fakta yang memang harus kita semua terima. Bahkan, kawan-kawan harus melihat, terlalu banyak orang-orang waras di negara ini. Saking warasnya, mereka menutup mata, menutup telinga terkait apa yang terjadi. Hanya orang-orang yang dianggap gila lah mampu melihat sesuatunya dengan terang benderang. Tidak hanya menggunakan mata, namun menggunakan mata hati, kawan. Ya, faktanya memang seperti itu. Rasanya sudah terlalu banyak contoh, maka tidak perlu aku berikan contoh satu persatu. Namun rasanya akan lebih bijaksana, lebih elok bila seorang Pak Yasona Laoly maupun aparat-aparat penegak hukum itu meng-cross-check, bukan meng-counter apa yang dinyatakan oleh Pak Alvin Lim. Ya, seharusnya seperti itu. Anggap sebuah masukan untuk mengkoreksi apa yang terjadi agar tidak terjadi di kemudian hari. Bukan seolah-olah Anda membela diri, membela keadaan yang jelas-jelas tidak baik-baik saja. Mohon maaf Pak Yasona, semua orang sudah paham permainannya seperti apa, sudah mengerti akan apa yang terjadi. Jadi tidak perlu menyanggah. Mungkin diam akan lebih baik dibandingkan Bapak mengklarifikasi dan berbicara, malah makin tidak mempercayai apa yang Bapak lontarkan. Oke Kak, terima kasih.
Wow, kalian dengar dari pengakuannya Alvin Lim, dia kan pernah tuh di penjara mengenai Sambo nih guys. Katanya dia tidak ada tuh di penjara guys. Dia bicara di podcastnya Richard Lee ya. Serem juga sih ya kalau menurut kalian. Kalian percaya atau tidak dia tidak di penjara? Nah loh, mungkin dia di penjara tapi diberikan fasilitas yang enak barangkali atau di luar dari ekspektasi kita. Bener gak sih guys? Menurut kalian percaya atau tidak? Kalau saya sih percaya, karena mohon maaf ya, mafia di lapas itu ada kenyataannya. Ini buktinya Pak Alvin bisa bicara karena dia adalah saksi hidup. Dia pernah di penjara dan dia menyaksikan semuanya yang ada di sana. Bener nggak guys? Coba kita lihat dan kita perhatikan podcastnya ya. Salam Berita Gading. Menurut saya netizen ya, ini menteri apa nih yang anak buahnya tuh, yang wakilnya dia tuh udah ditangkap kan, korupsi. Nah menurut saya netizen, jawaban seorang menteri pejabat tinggi seperti menjawab di luaran sana gitu loh, di pasaran gitu. Jadi dia mengatakan karena Pak Alvin Lim bilang Sambo itu tidak ada di lapas. Nah kita mah sudah tahu aja Pak Yasona, permainan pemerintah itu mengerti gitu. Jadi kalau ada yang Bapak bilang orang gila, mungkin yang Bapak tuduhkan kepada Pak Alvin Lim, nah itu baru seorang Alvin Lim Pak. Belum lagi masyarakat Indonesia ini, kami para netizen ini akan lebih gila lagi untuk bersuara dalam membongkar setiap kasus. Jadi ini kan media sosial dari mana-mana, kita bisa tahu di mana keberadaannya gitu. Jadi enggak kayak zaman dulu ya Pak Yasona ya. Jadi sekarang udah teknologi itu udah canggih gitu loh. Jadi kayak etnis Rohingya nanti akan kita bersuara, para netizen bersuara agar lebih gila lagi, dan kami akan memviralkan Alvin Lim untuk bersuara tentang etnis Rohingya. Mudah-mudahan nih Pak Alvin Lim mendengarkan kita ya netizen ya, menolong masyarakat. Nah daripada merongrong masyarakat seperti Bapak Yasona ini, masyarakatnya dibilangin gila, terus pemerintahannya apa? Gila juga dong gitu. Yang membuat masyarakat itu gila karena pemerintahnya juga gila gitu. Jadi kira-kira seperti itu netizen. Jadi TikTok juga jangan salahkan kami para netizen ya bilang gila ya, karena dari pejabat ini juga ngomongnya gila. Jadi kami juga harus lebih gila ya netizen ya. Ayo di-sharekan terus, suarakan terus untuk mendukung etnis Rohingya. Bila perlu semua kita para netizen ini bersuara kepada Bapak Alvin Lim agar dia bisa membantu dan mendukung kita saling mendukung untuk mengusir etnis Rohingya dari Indonesia ini. Oke netizen, kita harus lebih gila ya. Kadif Propam Ferdi Sambo. Kurasa semua masyarakat yang ada di Indonesia ini udah melihat berita tentang si Ferdi Sambo dari Alvin Lim di podcast Kuya-Kuya, di podcast Richard Lee, banyak di podcast siapa saja yang menceritakan bagaimana keadaan si Ferdi Sambo, keadaannya waktu setelah dia mengalami kasus di pembunuhan si Brigadir Joshua. Miris sekali negara kita, menyedihkan Pak Kapolri, menakutkan lagi. Jadi bagaimana keadaan masyarakat yang nggak ada uang, yang nggak ada kedudukan, yang nggak ada pangkat ya. Kurasa kalau ada 10 orang aja kayak Alvin Lim ini di bangsa ini, hukum di Indonesia ini pasti bisa dibenahi. Apa yang disampaikan Alvin Lim ini sebenarnya banyak orang masyarakat tahu, tapi tidak ada yang berani menyuarakan. Kayak gitu aja kurasa. Kayak aku udah tahu kalinya sebenarnya. Menjijikkan sama aku keadaan-keadaan yang ada di Kapolres, Kapolda semuanya. Teruk kali teruk. Pala kita yang nengoknya. Aku udah tahu, cuma masyarakat ini belum ada yang berani menyuarakan. Kenapa? Hukum dari Indonesia ini memang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang salah bisa dibenarkan. Nah itulah dia di Indonesia raya tercinta ini. Kalau yang melarat ekonominya,
sekalipun dia benar, ditunda-tunda itu prosesnya, nggak jelas. Jadi pemberitaan Alvin Lim ini mari kita masyarakat dukung terus, kita viralkan. Jadi ada juga netizen katanya kayak gini, itu mak-mak kau nggak usah lagi berkoar-koar di TikTok ini, katanya kayak gitu weh. Nah, ada itu satu orang, tapi udah aku blokir nomornya. Jadi aku tanya lah kalian netizen, berapa banyak mak-mak yang bisa kayak aku ini? Nah, maunya disampaikan kepada mereka yang ini, yang nggak setuju kalau aku mengkoar-koarkan keadaan institusi kepolisian ini. Jadi tujuanku nggak ada yang lain, supaya hukum di bangsa ini benar-benar dibuat yang adil seadil-adilnya. Itu aja tujuanku. Jangan dianiaya masyarakat, jangan ditindas. Seperti kasus-kasus yang sudah melenyapkan, merampas aset negara ini dibongkar. Semua pejabat yang sudah menikmati yang bukan menjadi haknya dibongkar, diambil. Kayak gitunya sebenarnya tujuanku. Jadi kalian para netizen, kalau video ini lewat kepada kalian share. Jadi ocehan-ocehan orang, komentar-komentar yang nggak mendukung itu kayak mana ya maksudnya ya? Coba kalian komen. Atau dia pro dengan orang-orang yang mau menghancurkan bangsa dan negara ini, iya kan? Kalau kita yang mendukung ini kan kita mau negara ini, Kesatuan Republik Indonesia ini yang rusak kali akhlaknya, khususnya para pejabat, itu bisa dibongkar, bisa dibenahi. Itu aja maksudnya. Kita masyarakat ini kepingin kali kan punya pejabat yang benar-benar mengerjakan pekerjaan yang benar di bangsa ini. Pejabat ini maunya jujur, nggak ada memihak kepada orang yang ada duit dan berkedudukan. Itu aja, jangan ditindas masyarakat ini. Itu aja kan sebenarnya yang kita maukan. Komen kalian ya ya.